Dan kalau gara-gara 5 orang aja kita nggak bisa bergerak, nggak bisa membangun demokrasi dengan baik, membalikkan demokrasi krelnya, saya patut bertanya, apakah kemudian memang kita tidak lagi memiliki suatu kekuatan moral? Makanya kita patut menyayangkan, dan makanya itu saya katakan, mari kita ajak kembali ya teman-teman di TNI, teman-teman di polisi, jangan sampai ya yang disebut dengan dinasti politik benar-benar akan terjadi ya, yang sebetulnya dinasti politik itu adalah dinasti politiknya Jokowi ya, mungkin bergabung dengan dinasti politiknya Prabowo Subianto dan Orde Baru yang lain ya. Dan ini sebetulnya kalau dilihat dinasti politik Jokowi cuma 5 orang yang terlibat, Pak. Maksud saya 5 orang terlibat itu Joko Widodo, dan ini untuk pertama kalinya saya sebut Ibu Iriana, karena selama ini saya nggak pernah menyebut Ibu Iriana ya. Kemudian Gibran, dan kemudian juga Kaisang, dan kemudian Bobi. 5 inilah yang menjadi sumber yang tadi saya katakan, bangunan dinasti yang sedang dibangun oleh Presiden Republik Indonesia. Dan kalau gara-gara 5 orang aja kita nggak bisa bergerak, nggak bisa membangun demokrasi dengan baik, membalikkan demokrasi krelnya, saya patut bertanya, apakah kemudian memang kita tidak lagi memiliki suatu kekuatan moral, kekuatan politik ya, untuk kemudian mengembalikan demokrasi krelnya supaya gonjang-ganjing politik pasca 2024 ini tidak akan terjadi. Kenapa saya kemukakan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit ya? Tentunya bapak-bapak itu akan tetap memegang teguh sebagai warga negara Indonesia. Anda pasti akan tetap mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya sebagai ideologi negara dan konstitusi negara, dan juga negara kesatuan kita dari Sabang sampai Merauke ya. Kenapa saya kemukakan ini sebagai poin pertama? Karena saya yakin tidak ada pikiran di dalam otak bapak-bapak ya bahwa kita akan melakukan makar ya. Jadi apa yang bapak-bapak lakukan hari ini ataupun juga yang kita lakukan hari ini bukanlah untuk menjatuhkan sebuah pemerintahan, melainkan untuk memperbaiki ya agar demokrasi kita kembali ke relnya, dan juga agar pemilu kita tahun 2024 itu benar-benar langsung umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil ya. Kenapa itu kemudian juga belakangan ini banyak gerakan-gerakan? Karena kita tahu ya yang tadi Bung Ishak tadi udah katakan, memang sudah pasti tidak tidak netral. Presiden sudah pasti tidak netral ya. Dan beliau juga memang tampaknya ya itu menggunakan tangan ya, khususnya Polri ya, dalam menggerakkan orang-orang di daerah supaya paslon yang didukung oleh presiden itu akan memenangi pemilu 2024 ini ya. Apalagi kemudian kalau ada kalimat yang kita cari adalah pemimpin yang dapat melanjutkan estafet kepemimpinan untuk ke depan, bukan pemimpin yang kita pelihara dan selalu mencari perbedaan sehingga menimbulkan konflik ya. Ini benar-benar sudah merupakan suatu asumsi dari seorang Kapolri bahwa seakan-akan kalau calon pemimpin yang terpilih itu bukan orang yang didukung presiden, itu adalah orang yang suka menimbulkan konflik ya. Ini yang buat saya seorang Kapolri harusnya tidak boleh membuat pernyataan semacam itu ya, karena ini sudah boleh dikatakan pernyataan yang sangat politis ya, dan bertentangan dengan seorang
Kapolri yang harusnya itu menjaga, memelihara, dan kemudian juga menjadi pengayom dari rakyat, ya. Ini seakan-akan ini garis politik Kapolri sudah jelas, dan apa yang dikatakan oleh Kapolri itu adalah sebuah perintah kepada jajaran bawahnya, ya. Dan karena sampai detik ini baik Panglima TNI maupun KSAD menyatakan TNI netral, dan karena itu kita berharap jajaran TNI, ya, di bawahnya juga netral, dan tidak boleh ada kemudian komando-komando, ya, perintah-perintah yang pada dasarnya sebenarnya menunjukkan bahwa TNI tidak netral, ya. Apa yang saya katakan di sini, kalau Panglima mengatakan A dan kemudian KSAD mengatakan B, kalau di bawahnya itu beda, berarti mereka tidak melaksanakan komando Panglima atau perintah dari komandan. Dan kalau itu terjadi, Bapak-bapak pasti tahulah, itu berarti suatu tindakan yang disersi, ya, atau suatu tindakan yang bertentangan dengan garis perintah dari komandan ataupun Panglima TNI dan juga dari KSAD. Dan kalau sudah demikian jarannya, berarti TNI yang melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan pernyataan Panglima dan KSAD, itu bisa dikatakan mereka membantu suatu proses perjalanan pemilihan umum yang curang, ya.